Halo teman-teman, ATM Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan limpahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita membahas kembali soal latihan prediksi seleksi P3K 2025 gelombang kedua. Nah, kali ini kita ke bagian 89 di channel ATM Indonesia. Kita membawakan 10 soal-soal ya. Yang pertama mengenai hematologi analyzer, kedua kasus IHA spesimen darah EDTA, kemudian plebotomi bayi, pewarnaan gimsa malaria, sedimen urin oval pet bodies, hitung jumlah sel spermatozoa, kemudian hemoglobin sahli, kolesterol CHOD PAP, malaria plasmodium malariae, dan antikoagulan transudat eksudat. Nah, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1, yaitu hematologi analyzer. Seorang perawat laboratorium kesehatan sedang melakukan pemeriksaan darah lengkap hematologi analyzer. Didapatkan kadar hemoglobin 20,6 gram per dl. Curiga tidak normal, maka dianalisa kesalahan tersebut. Kesalahan yang mungkin terjadi adalah titik-titik. Yang A, darah banyak mengandung leukosit yang tinggi terhitung sebagai hemoglobin. Yang B, tidak menghubungkan darah 10 inversi. Lalu yang C, kelebihan EDTA. Yang keempat, pasien setelah mendapat transfusi 2 konversi. Atau yang E, belum dilakukan pencucian alat sehingga risiko terjadi tinggi palsu. Nah, untuk jawabannya di sini teman-teman ya, harus memilih jawabannya yang B, tidak menghomogenkan darah sebanyak 10 inversi. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai inversi di sini ya, satu inversi adalah gerakan tabung dari atas ke bawah kembali ke atas. Dihomogenisasi ini perlu ya untuk mencampur darah dengan antikoagulan atau darah yang sudah mengendap, dihomogenkan kembali dengan inversi. Nah, masing-masing inversi berbeda-beda ya. Untuk EDTA di sini menggunakan 8 sampai 10 inversi. Lanjut kita pindah ke soal nomor 2, kasus IHA. Seorang perawat laboratorium kesehatan melakukan pemeriksaan darah pasien dengan kasus IHA. Karena terlambat melakukan pengukuran, maka darah menggumpal berbulir-bulir sehingga terjadi kesalahan pengukuran. Langkah benar yang harus dilakukan adalah titik-titik. Yang A, menyimpan spesimen di dalam kulkas selama 1 jam. Kemudian yang B, menghantarkan darah suhu 37 derajat Celcius selama 1 jam. Yang C, melakukan homogenisasi menggunakan vortex mixer selama 1 menit. Lalu yang D, melakukan pengambilan ulang spesimen darah. Atau yang E, mengganti antikoagulan EDTA dengan natrium citra 3,2%. Nah, untuk ini teman-teman jawabannya pada kasus ini yaitu caranya darah tadi dihangatkan pada suhu 37 derajat Celcius. Bisa menggunakan inkubator atau menggunakan water bath. Dan di sini dilakukan bisa 30 menit atau 1 jam. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat keterangan berikut ini, kasus berbulir pada pasien darah rutin. Jadi sampelnya di sini mengalami autoaglutinasi. Jadi aglutinasi sendiri antara plasmanya dengan eritrosit bila suhu tubuh si darah tadi menurun dari 37. Jadi 37 itu dia terpisah ya dari dalam tubuh pasien. Begitu diambil, masuk ke dalam siring, masuk ke dalam tabung. Kemudian perlahan-lahan suhunya menjadi suhu turun menjadi mungkin 30 derajat atau 25, maka dia tampak berbulir-bulir secara makroskopis. Dan hasilnya hematologi analyzer di sini kacau untuk histogram, scattergram, dan hitung eritrositnya. Jadi bagaimana mengatasinya? Jadi gampang saja. Sebaiknya kemungkinan darah diperiksa segera setelah diambil dari pasien. Jadi kalau misalnya pasien rawat jalan, begitu pasiennya diambil darah langsung alatnya diproses ke alat hematologi analyzer ya. Tidak lebih dari 2 menit. Ini bila rawat jalan. Kalau rawat inap, pengirimannya harus cepat melalui pneumatic system tube, langsung diperiksa ke alat hematologi analyzer. Nah, bila keduanya tidak memungkinkan, maka darah dihangatkan 37 derajat Celcius selama 30 menit dan segera dilakukan pengukuran. Jadi teman-teman bisa melihat ya bulirnya pada gambar berikut ini. Oke, langsung saja kita pindah ke soal nomor 3, plebotomi pada bayi.
Seorang penata laboratorium kesehatan melakukan pengambilan spesimen pada bayi baru lahir atau BBL ya. Menggunakan syring 1 ml jarum warna plastik oranye. Untuk pemeriksaan bilirubin total dan hemoglobin dan leukosit. Jadi ada 3 ya. Ukuran jarum yang terpasang pada syring 1 ml tersebut adalah titik-titik. Yang A21G, 22G, 23G, 25G atau E27G. G ini gauge ya ukurannya. Nah, jadi untuk pengambilan pada bayi kira-kira yang diambil apa ya? Nah, di sini untuk jarumnya yang terpasang secara default dari pabrik rata-rata ukurannya 25G. Pada syring 1 cc atau 1 ml ya, misalnya di sini contohnya adalah merek Terumo, dia warnanya orange ya, plastik jarumnya itu sebagai kode jarum. Misalnya warna hitam ya, di sini kalau warna hitam untuk 5 cc itu menggunakan jarum 22, kalau 3 cc itu menggunakan jarum 23 warnanya biru atau biru laut. Sementara untuk warna hijau itu jarumnya nomor 21 biasanya untuk 10 cc. Dan misalnya warnanya pink ya, kalau tidak salah itu nomor 27. Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 4, pewarnaan gimsa. Pembuatan sediaan darah tebal dan tipis malaria dilakukan peralatan laboratorium kesehatan menggunakan darah EDTA pada kaca slet. Nah, lalu diwarnai dengan gimsa dan dicuci pakai air. Lalu terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu hasil terkoyak sediaan darah tebalnya. Kalau darah tipisnya aman kan, karena difiksasi dulu. Nah, penyebab terkoyak lepas tersebut adalah titik-titik. Yang A, darah EDTA merupakan darah kering, jadi mudah lepas. Kemudian yang B, menyiram seharusnya memakai air hangat. Kemudian yang C, tidak dilakukan fiksasi metanol sediaan darah tebal. Atau yang D, seharusnya dilakukan hemolisis dahulu dengan aquades. Atau yang E, fiksasi seharusnya dengan nyala api. Nah, opsi ini yang harus kita pilih penyebab terkoyaknya ini karena darah EDTA itu merupakan darah kering atau dikeringkan di kaca objek. Jadi dia mudah lepas. Beda nanti kalau darahnya itu langsung diambil dari darah vena tanpa antikoagulan atau darah kapiler tanpa antikoagulan, dibuat sediaan di kaca objek, maka terjadi bekuan. Bekuan tadi melepaskan benang fibrin. Benang fibrin tadi lengket. Bersama-sama juga di situ terjadinya mengering. Jadi di situ ada lem dari bekuan darah plus darahnya mengering sehingga tidak mudah lepas. Jadi alangkah baiknya teman-teman ya, kalau misalnya habis mengambil darah dan ada pemeriksaan malaria, langsung saja dibuat sediaan di slet, lalu darah tadi sisanya yang lain baru dimasukkan ke dalam tabung berwarna ungu ya, untuk darah rutin atau untuk ke darah kimia, misalnya tabung tutup merah. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ya, kira-kira untuk sediaan darah malaria terkoyak itu bagaimana sih terjadi? Nah, kita tahu ya hal ini terjadi karena memakai darah dengan antikoagulan EDTA. Akibatnya darah tersebut merupakan darah yang dikeringkan di kaca objek sehingga akan larut saat diguyur dengan air. Jadi hal ini berbeda dengan darah yang tanpa antikoagulan yang merupakan darah beku sehingga bekuan tadi berfungsi sebagai perekat atau lem sehingga tidak lepas saat diguyur dengan air. Nah, kira-kira itu ya penjelasannya. Lalu kita pindah ke soal nomor 5, sedimen urin. Seorang penata laboratorium kesehatan melihat sedimen urin. Dia melakukan mikroskopik dan menemukan oval fat bodies di lapang pandang mikroskop dalam jumlah sedang. Jadi cukup banyak ya. Ciri oval fat body ini adalah titik-titik kecuali. Yang A merupakan sel epitelial ginjal yang kemasukan lemak. Kemudian yang B, dinding sel refraktil sehingga lemak mudah berdifusi intrasel. Kemudian yang C, posisi inti terdesak ke tepi karena deposit lemak. Kemudian yang D, sel leukosit yang berukuran besar atau makrofag. Atau yang E, dengan mikroskop polarisasi sebagai birefringent magnifikasi yang lemah. Nah, untuk opsi jawaban ini teman-teman memilih ada yang bukan ciri oval fat body, dia adalah sel leukosit yang berukuran besar atau makrofag.
Jadi disalah sangka di sini ya. Oval fat body ini disangka sebagai makrofag atau monosit yang berukuran besar, padahal bukan. Dia adalah oval fat body ini berasal modifikasi dari renal tubular cell, yang mana renal tubular cell tadi refraktil dinding selnya sehingga mudah kemasukan lemak ya, lemak tadi masuk dalam jumlah besar membentuk vakuola. Vakuolanya itu mendesak intinya ke tepi sehingga nanti intinya tergesa ke tepi, dan dia kalau dengan mikrokapilarisasi dia birefringent. Jadi magnetisasinya lemah dan diwarnai dengan pewarna atau mungkin zat warna akan berwarna nanti ya dengan pewarna lemak ya. Kita lanjut pindah di sini untuk lebih jelasnya sebagai berikut. Nah, oval fat body ini adalah sel lemak dengan birefringent dada sitoplasmanya di bawah modifikasi yang daya lemah. Jadi oval fat body ini terlihat sebagai binti-binti coklat ya, kadang-kadang besar, hampir hitam. Jadi oval fat body ini tanpa pewarna di sedimen urin akan disangka oleh ATLM dianggap sebagai leukosit atau makrofag. Jadi padahal ditemukan oval fat body ini makna klinisnya berbeda dengan WBC. Jadi arahnya nanti ke arah kerusakan ginjal, mungkin ditemukan dengan kadar kolesterol atau mengalami tinggi, dan pasti biasanya kasusnya adalah kasus pasien dengan sindrom nefrotik. Jadi misalnya seseorang anak itu misalnya umur 5 tahun atau 15 tahun, mukanya bengkak. Jadi cirinya mukanya bengkak, kemudian di albuminnya rendah, kemudian kolesterolnya sangat tinggi, trigliseridanya tinggi, dan dia mengalami proteinuria. Dan proteinuria di sini dia juga melepaskan lemak ya, deposit lemak yang berlebihan tadi tertangkap dan masuk ke dalam sel renal tubular cell. Jadi nanti dengan melihat di dalam sediaan mikroskop maka akan mudah dilihat diidentifikasi. Nah, untuk pewarnaan lemak bisa menggunakan sudan 3 ya. Sudan 3 nanti dia akan berwarna orange ya di dalam sitoplasmanya seperti pada gambar. Oke, lanjut kita pindah selanjutnya di sini untuk soal nomor 6 di sini ya, untuk hitung sperma. Nah, seorang penata laboratorium kesehatan akan melakukan pemeriksaan analisa sperma. Maka peralatan dan reagensi yang diperlukan untuk pemeriksaan hitung jumlah sperma adalah titik-titik. Yang A, larutan natrium bikarbonat 5%, pipet leukosit dan kamar hitung improved Neubauer. Kemudian C, larutan natrium karbonat 5%, pipet eritrosit dan kamar hitung improved Neubauer. Kemudian yang C, larutan truk pekat, pipet leukosit, kamar hitung Vogt Rosenthal. Kemudian yang D, larutan truk, pipet leukosit, kamar hitung improved Neubauer. Atau yang E, larutan amonium oksalat 1%, pipet eritrosit, kamar hitung improved Neubauer. Jadi di sini untuk hitung jumlah sperma kita menggunakan larutan natrium bikarbonat 5%. Jadi pipetnya dengan pipet leukosit, kamar hitungnya bisa menggunakan kamar hitung improved Neubauer. Boleh juga menggunakan Vogt Rosenthal. Nah, yang pastinya di sini yang paling penting adalah natrium bikarbonat. Jadi natrium bikarbonat ini akan mematikan sperma, tapi secara morfologi dia tidak berubah sehingga lebih mudah dihitung ya. Karena kalau dalam kondisi mati tidak bergerak, penghitungannya lebih mudah. Nah, pastinya apabila tidak ada natrium bikarbonat 5%, teman-teman bisa menggantikannya dengan larutan yang lain. Misalnya menggunakan Aquades saja, maka akan mematikan sperma dan morfologi sperma tidak berubah. Jadi di sini penting ya. Pengganti natrium bikarbonat itu dengan Aquades. Oke, kita pindah lanjut selanjutnya ke soal nomor 7, hemoglobin Sahli. Seorang penata laboratorium kesehatan sedang melakukan pemeriksaan hemoglobin metode Sahli. Hasil pemeriksaan didapatkan kadar hemoglobin 2,5 gram per dl. Namun curiga pasien tidak pucat, terlihat sehat. Jadi antara klinisnya tidak sesuai dengan kadar hemoglobin. Nah, kesalahannya mungkin terjadi pada pemeriksaan ini adalah titik-titik kecuali. Yang A, tidak melakukan homogenisasi spesimen darah EDTA. Kemudian standar permanen alat Sahli sudah dipakai 10 tahun dan tidak dikalibrasi. Kemudian C, darah bercampur alkohol 70%, dipipet langsung. Lalu yang D, membaca hasil di tempat kurang terang. Atau yang E,
Memipet darah menggunakan alat bantu siring 1 ml. Jadi di sini kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi adalah kecuali yang satu yang bukan adalah memipet darah menggunakan alat bantu siring 1 ml. Jadi 1 ml ini bisa dihubungkan dengan selang lalu dihubungkan ke pipet ya, pipet hemometer, maka pengambilan spesimen lebih mudah dilakukan tanpa memipet dengan mulut. Nah, jadi di sini yang kecuali adalah yang E. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 8, kolesterol. Seorang pengamat laboratorium kesehatan sedang melakukan pemeriksaan kolesterol metode CHOD PAP. Kolesterol oksidase para aminopenazon. Ini metodenya terhadap 12 pasien. Nah, pemeriksaan dengan memipet 10 mikroliter serum dan dihasilkan dengan 1000 mikroliter reagen kolesterol dan didiamkan selama 10 menit suhu ruang. Maka nanti akan terbentuk warna merah ya, perlahan-lahan. Nah, setelah tepat 10 menit lalu diukur absorbennya ya dari belangko, standar dan sampel ya. Sampelnya ada 12, jadi ada 14 tabung. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, konsentrasi standar digunakan dalam metode ini adalah titik-titik. Jadi konsentrasi kolesterolnya berapa? Yang A 2 mg per dl, kemudian yang B 50 mg per dl, kemudian yang C 100 mg per dl, atau yang D 200 mg per dl, atau yang E 5 mg per dl. Jadi kalau teman-teman yang sering menggunakan kit kolesterol, maka teman-teman bisa menjawabnya. Jadi konsentrasi untuk standar dari kolesterol itu adalah 200 mg per dl. Jadi sama dengan konsentrasi dari trigliserida 200 mg per dl. Jadi masanya keduanya sama. Jadi di sini kalau kita melihat di dalam botolnya ini botol posisi yang nomor 3 untuk kolesterol ya, nomor 2 trigliserida, nomor 1 glukosa, kemudian kreatinin dan total protein. Jadi masing-masing memiliki konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, lanjut kita pindah ke soal nomor 9, malaria. Di sini lanjut ya. Pemeriksaan slide malaria sediaan darah tebal dan tipis di mikroskop ya, didapatkan positif Plasmodium malariae. Stadium khas yang ditemukan adalah titik-titik. Ya, gametosit berbentuk pisang dan bentuk ring tropozoid. Kemudian C tropozoid berbentuk pita dan skizen berbentuk roset. Kemudian yang C sitoplasma tropozoid berbentuk amoeboid dan gametosit berbentuk bulat. Titik Schaffner eritrosit membesar. Kemudian yang D ditemukan Maurer pada stadium dewasa, atau yang E eritrosit berukuran besar dan titik Zeeman pada stadium dewasa. Jadi di sini ciri yang didapat untuk positif ditemukan Plasmodium malariae di sini adalah tropozoid berbentuk pita dan skizen berbentuk roset. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat pada gambar berikut ini. Nah, itu ya, bentuk tropozoidnya seperti pita membentang memanjang pada eritrosit dan stadium skizennya yang bentuknya seperti bunga atau bunga yang pecah ya. Seperti pada gambar teman-teman melihat ya, gambar yang sebelah kanan. Nah, lanjut kita pindah ke nomor 10 sebagai penutup pertemuan kita di soal prediksi P32K 2025 sesuai kisi-kisi ya untuk teman-teman gelombang 2. Nah, kita lihat sini seorang penata laboratorium kesehatan melakukan pemeriksaan transudat eksudat. Spesimen dibagi menjadi 3 bagian untuk pemeriksaan mikrobiologi biakan. Ini untuk melihat adanya bakteri, kemudian jenis bakteri dan uji antibiotik. Lalu untuk pemeriksaan rutin, nah ini hitung sel dan pemeriksaan kimia. Nah, spesimen untuk pemeriksaan rutin ditambahkan antikoagulan untuk mencegah bekuan. Bila dicurigai transudat, jadi arahnya ke transudat eksudatnya mengarah ke arah eksudat. Biasanya eksudat itu banyak mengandung fibrinogen sehingga mudah membeku. Nah, maka jenis antikoagulan tersebut adalah titik-titik, yang AK3-EDTA, yang B natrium sitrat 20%, yang C kalium oksalat dan NaF, kemudian yang D heparin, atau yang E natrium sitrat 3,8%. Nah, untuk opsi jawabannya ya sesuai dengan yang ada di dalam buku Erganda Subrata, dikatakan bahwa antikoagulan yang digunakan adalah natrium sitrat 20%. Jadi membuat sendiri natrium sitrat 20% ini khusus
digunakan untuk transsudat eksudat, sementara untuk pemeriksaan di darah rutin tidak digunakan. Jadi dengan cara menimbang natrium sitrat lalu dilarutkan dalam Aquades. Kita tahu ya, dengan konsentrasi yang tinggi dibandingkan yang 3,8% atau 3,2%, penggunaannya tidak banyak ya, beberapa tetes saja, cukup 1 tetes atau 2 tetes, sehingga transsudat eksudat itu tidak terencerkan. Beda dengan yang 3,8 atau 3,2, maka spesimennya terencerkan. Sehingga spesimennya sedikit tadi tidak masalah bila ditambah dengan pengawet yang hanya beberapa tetes saja. Nah, itu saja ya teman-teman. Setelah kita selesaikan sebanyak 10 soal yang kita bahas kali ini dalam latihan nomor 89. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya, dan pastinya saya doakan teman-teman mendapatkan kelulusan di seleksi P3 kali ini dengan nilai memuaskan, dan pastinya siap untuk menjadi ASN P3K di 2025 ini. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Saya Ahmad Lay pamit. Bye.